Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Senang rasanya kalau kita minggu pagi ini bisa berjumpa secara live ya saudara ya. Dia lagi ibadah online. Semata-mata kasih kemurahan Tuhan dan setiap kehidupan kita tidak ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Haleluya. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa tidak ada jalan yang hidup. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saudara, kita semua panggil berdiri saudara. Kita mau katakan, terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia selalu tepati janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya saudara. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami percaya, kami pegang janji-Mu ya Bapa. Kau Allah kami yang peduli. Haleluya. Selalu peduli buat kami Tuhan. Kau lah yang mengerti atas setiap masalah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau mau pimpin ibadah kami Tuhan, mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan kita, gunung batu kita. Kalau kita saat ini ada ya, bukan karena kemampuan dan kekuatan kita saudara, tapi karena Tuhan yang membentengi hidup kita. Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Dia gunung batuku, dia kota bentengku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia,
tempat perlindungannya tinggi. Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga, dia kota bentengku. Bawa Tuhan juga, penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Saya undang kita sama-sama baik berdiri saudara ya. Akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia benteng perlindungan kita. Haleluya, haleluya. Tetap berdiri saudara ya. Tetap berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita mau hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidup kami di tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, bagaikan bejana. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dan saya mengundang Bapak Pendeta Yefta, Pak dan Pak, saya persilakan. Muliakan nama-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama semua katakan, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap
namamu, memuliakan memuliakan namamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau beri kami kesempatan di tahun yang baru ini untuk beribadah kembali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah umat-Mu Tuhan, baik yang di gereja-Mu, baik yang di rumah-rumah, bahkan di mana saja. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah ya Roh El Kudus. Tanpa firman-Mu kami tak sanggup menjalani kehidupan ini sebagai orang beriman. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat beribadah kembali secara offline maupun live streaming yang di rumah-rumah. Kiranya hadirat-Mu melingkupi kami. Jemaat-Mu bersuka cita Tuhan. Beri kami pengertian lewat firman-Mu. Biarlah kami makin setia dalam keadaan apapun. Kuduskan, urapi kami semua yang berada di bait-Mu ini. Segala puji hormat kami sambut firman-Mu dalam nama Kristus Tuhan yang hidup, mempelai surgawi kami. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Ada sukacita? Amin. Di tengah dunia yang resah, anak Tuhan punya kelebihan sesungguhnya. Dia memiliki sukacita sorgawi. Walaupun mungkin baru sedikit, tapi itu real. Itu bisa dinikmati saudara. Dan itu yang membuat ibadah kita, ibadah yang berbeda. Saya berpikir memang kita mesti taat dengan aturan pemerintah. Karena itu ditulis dalam Roma 13. Ya. Tetapi juga saudaraku jangan lupa berhimpun bersama. Itu salah satu perintah Tuhan. Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka saudara temukan soal berhimpun ini sesungguhnya nggak bisa ditawar. Karena itu perintahnya Allah sendiri. Nah, indahnya orang Kristen itu berhimpunnya fleksibel. Bisa di gudang, di hutan, di goa-goa, dan kalau Tuhan masih belum izinkan ada kesulitan, ada aniaya,
maka Tuhan menabiskan baitnya, tempat ibadah. Saya sedikit berada di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dalam pendirian rumah ibadah. Itu kita share, dijelaskan oleh Bapak Ketuanya. Beribadah di mana saja itu boleh. Tidak ada orang melarang orang beribadah. Tapi tempat ibadah, nah itu mesti ada izinnya, ada simbol-simbol keagamaannya. Nah itu tidak boleh ada yang ganggu. Ya, nah orang Kristen ini sabar, ngalahan, penuh kasih. Intinya begitu. Nah itu sebab jemaat Gereja Pentakosta Tabernakel Logos, mari yang masih harus ibadah di rumah-rumah, coba berdoa dan rindu untuk ibadah bersama. Beda, saudara. Bedanya kita bisa bertemu tatap muka. Bedanya itu perintah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini perkenankan saya tidak ada istilah terlambat. Natal itu setiap hari. Amin. Amin. Saya menyampaikan selamat hari Natal 2021 sudah lewat. Tahunnya lewat, makna Natalnya tidak lewat. Dan selamat menjalani tahun baru 2022. Tahunnya sih lama, saudara. Cuma angkanya berubah jadi disebut tahun baru. Sebetulnya tambah tua dunia ini, bukan tambah baru. Hanya angka kronologisnya yang berubah. Nah, pagi hari ini saya ajak jemaat untuk merenungkan 3 hal penting. Memang banyak hal yang penting. Coba kita dibatasi waktu. 3 hal yang penting untuk menjalani tahun 2022. Sejak pandemi, dunia ini benar-benar resah dan banyak mengalami perubahan-perubahan yang harus mau tidak mau, ya, seperti ibadah live streaming seperti pagi ini dan seterusnya. Dan ini berdampak macam-macam. Tempat ibadah, perekonomian, secara rumah tangga, banyak orang stres, jenuh dan sebagainya. Ya. Nah, tapi marilah sesuai firman Tuhan kita baca dalam Matius pasal yang ke-14 mulai ayat 22 sampai dengan ayat 32. Tapi untuk memanfaatkan waktu, saya hanya membacakan di ayat 26, 27. Ketika pengikut-pengikutnya Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut sekali. Hantu, teriak mereka ketakutan. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Mungkin sedikit berbeda pengkalimatannya, tetapi maknanya sama, saudara. Ayat 27. Tetapi Yesus langsung menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Jangan takut. Nah, kisahnya panjang, saudara. Kisahnya Yesus dengan murid-muridnya berangkat, muridnya menyeberangi Danau Galilea. Yesus Kristus naik ke gunung, dia berdoa, terus berdoa semalaman. Lalu perahu murid-murid kena gelombang yang begitu dahsyat. Lalu Yesus turun dari bukit dan dia mulai berjalan di gelombang-gelombang. Lalu menolong muridnya dan muridnya akhirnya sampai ke tempat tujuan. Singkat ceritanya begitu. Dan di dalam kisah itu ada
Petrus jalan di atas air, dan seterusnya. Nah, marilah kita melihat dalam menjalani tahun 2022 ada 3 hal penting. Yang pertama, bagaimana kita meresponi. Yang kedua, bagaimana kita mengimani. Yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan. 3M supaya pikiran kita gampang mengingat. Sekali lagi, M pertama, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita mengimani dalam menjalani tahun 2022, dan bagaimana kita menyiapkan. Ayo kita renungkan lewat kisah ini. Apa ya yang perlu diresponi, saudara? Kalau saudara baca ayat 22, setelah itu Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu lebih dahulu menyeberangi danau, sementara Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dan seterusnya. Apa yang penting untuk diresponi? Sebab respon kita ini sangat menentukan, saudara. Setiap orang pasti akan berespon. Ada yang marah-marah karena nggak bisa bepergian. Ada yang sedikit bersikap masa bodoh, sudah nggak peduli Omikron, nggak peduli ini. Nah, semoga kita nggak begitu. Macam-macam meresponi. Baik penghasilan, baik rumah tangga. Banyak, saudara. Sehingga menimbulkan dampak-dampak. Pemerintah sudah begitu berjuang. Mari kita mendukungnya juga. Perjuangan pemerintah kita yang baik ini. Nah, Yesus memberi, saudaraku, perintah kepada muridnya. Menyeberanglah dahulu. Nah, ini perintah Tuhan. Jadi yang perlu kita responi menjalani tahun 2022, perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu bisa berbentuk tertulis dalam Alkitab, bisa berbentuk tidak tertulis. Tidak tertulis itu satu bisikan dalam roh kita oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat lebih luas dalam meresponi kehidupan yang begitu luas. Contoh, di Tiongkok ada seorang bapak, begitu dia bertobat jadi Kristen lahir baru, biasanya dia minum minuman keras kalau mau makan. Saudaraku, tapi hatinya mendorong, sembayang. Sebelum makan sembayang. Selesai sembayang, biasanya ada minuman keras dia minum. Tapi hatinya itu kedip-kedip memberitahu jangan. Loh, dia meresponi, dia bilang sama istrinya, anaknya, mulai sekarang tidak ada lagi minuman keras. Kita tidak perlu. Siapa yang mengajari dia? Padahal dia belum membaca Alkitab, sulit di sana untuk menemukan Alkitab yang komplit. Saudaraku, Roh Kudus memberitahu. Jadi sikap kita dalam meresponi perintah Tuhan. Taati saja perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu begitu saudara taati, kadangkala segera saudara dapat nikmatnya. Saudara dapat hasilnya. Saudara dapat manfaatnya. Ketika Yesus menolong murid-murid yang naik perahu tangkap ikan, tidak dapat seekor ikan pun, Yesus berkata, buang jalamu sebelah kanan. Langsung, saudara, perintah Tuhan ditaati, mereka mendapatkan 2 perahu ikan. Tapi di sini justru mentaati perintah Tuhan, mereka kena angin badai yang begitu besar. Arus melawan sampai kapalnya dihempas-hempas begitu. Sampai hampir tenggelam. Sudah tidak sanggup.
Jadi saudaraku, kalau saudara perhatikan, ya, yang perlu kita respon itu perintah Tuhan dengan ketaatan. Orang yang mau mentaati perintah Tuhan, wis tah, pasti enak saudara. Mungkin awalnya enggak enak. Mungkin awalnya rasanya berat. Mungkin awalnya bertentangan dengan akal manusiawi kita. Tapi saya ingin katakan dalam kasih Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya betul-betul mau mentaati perintah Tuhan, hidup pasti aman. Amin. Hidup pasti nyaman. Amin. Hidup pasti dipelihara Tuhan. Amin. Hidup ada mujizat. Amin. Ayo beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Persoalannya manusia itu seringkali mentaati perintah Tuhan seperti Raja Saul, separuh-separuh, setengah-setengah. Itu ada kisahnya, saya tidak uraikan untuk manfaatkan waktu. Jadi ada yang perintah Tuhan itu diabaikan. Perintah Tuhan itu dibantah. Tapi coba taati saja kayak Abraham, kayak Daniel, kayak Yusuf. Wis kayak Petrus. Saudaraku, enak-enak hidupnya. Gak ada cara yang lebih hebat untuk menjalani tahun yang penuh kebingungan, ketidakpastian ini. Kalau saudara mentaati perintah Tuhan, wow, nyaman saudara. Indah, mula-mulanya enggak indah, mula-mulanya angin ribut. Setelah baca itu, wih, Petrus jalan di atas air, perahunya langsung tiba di tujuan itu. Mereka melihat kemuliaan Allah, mujizat Allah. Pokoknya banyak kisah lah. Ayo di tahun 2022, sikap mengabaikan, melupakan, sikap kurang taat. Di gereja kalau sudah diberi pengumuman belajarlah taat. Nah, orang Kristen harus taat dalam beberapa hal. Satu, bertobatlah. Ini perintah. Bertobatlah. Dua, berdoalah supaya kamu jangan kena pencobaan. Ketiga, beribadahlah. Keempat, bersaksilah melayani. Kelima, berkorbanlah. Kalau saudara mau menuruti perintah-perintah ini, sekali lagi dari mimbar Tuhan ini, bukan saya yang janji, yang membuat langit bumi ini yang janji. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku akan memelihara kamu. Aku akan melindungi kamu. Aku akan menghibur, mengkuatkan kamu. Kamu akan melihat bedanya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Nah, ini di poin pertama. Apa yang perlu kita responi, saudaraku? Perintah Tuhan, Yesus bilang, menyeberang dulu. Tanpa Yesus. Perintah Tuhan, saudara lihat dalam kisah ini ayat 24. Wih, mereka nyebrang lalu kena angin badai itu ayat 24-nya. Saudara baca, sementara perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah danau, perahu itu terhempas-hempas dipukul ombak karena angin berlawanan arah dengan perahu. Nah, saudara bayangkan ini antara jam 3 sampai jam 4, jadi setengah 4-an. Saya tadi pagi bangun setengah 4. Masih gelap saudara. Di tengah gelombang dan suasana masih gelap. Ini namanya meresponi situasi dunia masa sekarang ini. Diibaratkan bagaikan danau Galilea. Dunia ini makin gelap. Yesaya pasal 60.
Lihatlah, kegelapan menutupi segala bangsa. Artinya luas itu. Bisa lahiriah sampai rohania. Pikirannya gelap. Kondisi bisa gelap karena macam-macam hal. Nah, saudaraku, ini bagaimana kita meresponi? Yesus bilang, jangan takut, tenanglah kamu. Kalau saudara perhatikan di kisahnya ini, maka murid-murid itu lagi kena situasi gelombang. Danau Galilea itu memang geografisnya gampang sekali, angin itu dia itu ada di lembah. Dari kanan kiri, utara, selatan, timur, barat, tahu-tahu jadi pusaran. Dunia ini sikonnya memang begini. Sewaktu-waktu berubah. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang bisa dipegang betul-betul. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tempat disebut aman betul. Nah, karena itu Mazmur 91. Tuhan itu perlindungan, maha kuasa, nyanyian tadi. Tempat perlindunganku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyikapi situasi dunia, meresponi. Bukan kebingungan sebagai anak Tuhan, bukan ketakutan. Takut yang wajar pasti bisa. Saudara takut tertular COVID, nah itu ketakutan yang normal, yang bijak. Sehingga saudara pakai masker dan sebagainya, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Ya, saudaraku, tetapi ada yang lebih penting, meresponi situasi dunia ini. Dan ayat 30, kalau saudara perhatikan Matius 14 ayat 30, tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. Tuhan, tolong, teriaknya. Ini meresponi, saya ambil satu, kegagalan. Petrus gagal. Tadinya jalan di atas air, lalu tenggelam. Kalau Yesus tidak tangkap tangannya, pasti dia tenggelam di danau yang sedang bergelombang hebat. Jadi saudaraku, coba saya ambil satu nih, meresponi kegagalan. Setiap orang pasti bisa mengalami kegagalan. Mungkin tahun 2021 saudara banyak kegagalan. Mungkin tahun 2022 banyak orang berkata, wah bisa gagal ini gua. Saudaraku, yang penting dengar baik-baik. Siapa yang menganggap Anda gagal? Gagal pelayanan, gagal rumah tangga, gagal dalam pekerjaan, dalam cita-citamu dan sebagainya. Seringkali kita menganggap orang lain yang menilai, gurunya, papa mamanya, kamu sih gagal, gak nurut. Ya baik, sebatas baik. Ucapan-ucapan teman, bahkan ucapan hamba Tuhan, kamu gagal, malah dimarahi, bisa. Tapi dengar saudara, sebetulnya yang paling berbahaya mengatakan aku gagal itu bukan sikon, bukan orang lain. Dirimu sendiri, tangkap itu. Orang lain 1000 orang boleh mengatakan Anda gagal. Tapi kalau dirimu berkata tidak, aku hanya kesulitan. Aku hanya betul-betul dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan akan mengangkat aku. Loh itu. Jadi yang paling berbahaya adalah sikap respon kita sendiri. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang bersifat, saudaraku, penilaian orang objektif, kenyataannya. Loh ya memang kenyataannya gagal kok. Tapi kegagalan itu adalah
subjektif. Kuncinya di diri kita. Selama saudara bilang enggak, ini cuma kondisi, ini cuma kekeliruanku menghitung, memanage dan sebagainya. Aku enggak gagal bersama Tuhan. Loh, itu penting. Jadi jangan biarkan subjektif dirimu sendiri yang ngecap doktrin awakmu dewe. Kowe gagal. Wah, ini respon yang merugikan. Ada orang berpikir, saudaraku ya, bahwa kegagalan itu sesuatu yang bisa dihindari. Tidak selalu. Kegagalan itu sesuatu yang wajar. Orang-orang yang sukses mesti lewat kegagalan. Mari kita belajar dari pengalaman dari orang lain, terlebih dari firman Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, renungkan firman itu siang malam. Apa yang kamu perbuat akan beruntung dan seterusnya. Nah, saudaraku, ada orang yang menganggap kegagalan itu musuh. Yang ditakuti, aku takut gagal tahun 2022. Mau begini takut gagal, mau begitu takut gagal. Wah, kita terjebak dalam lingkaran yang melumpuhkan. Kegagalan tidak perlu ditakuti. Justru itu bisa jadi batu loncatan. Itu saja. Saudaraku, masih banyak tentu, tapi saya memanfaatkan waktu. Nah, jadi meresponi 3 hal ini. Perintah Tuhan saudara responi kayak apa? Sungguh-sungguh taat. Situasi dunia akhir zaman penuh kegelapan rohani. Manusia tambah jahat, tambah kehilangan kasih. Manusia tambah ketakutan, tambah hidupnya rusak. Kekacauan, saudara, goncangan bagaikan angin yang tiba-tiba turun di lembah atau di danau Galilea. Semua perahu dibuat terbalik, dibuat tenggelam. Hanya perahu yang ada Yesus tidak bisa tenggelam. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Kan gitu. Melewati badai ombak. Tapi ada Yesus dalamnya. Wes, itu aja. Nah, sekarang saudaraku, untuk poin pertama itu kuncinya di pikiran kita. Pikiran Anda akan mempengaruhi perasaan Anda. Perasaan Anda akan mempengaruhi tindakan Anda. Jadi pikiran ini luar biasa, saudara. Ada seorang peneliti mengatakan setiap hari ada puluhan ribu pikiran pating seliwer. Bayangin. Sehingga kesimpulannya di poin pertama, bagaimana Anda memanage, meresponi pikiran-pikiran. Yesus bilang, Petrus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu enggak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Setinggi langit dengan bumi, begitu jalanku, kata Tuhan, dengan jalanmu. Pikiranku, kata Tuhan, dengan pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo, pikiran ini penting. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat, pikirkan apa yang baik, yang indah, yang manis, yang suci. Wow, di tahun 2022 ayo praktekkan, saudara. Janji Tuhan, aku tidak mau memikirkan bukan saja pikiran negatif. Itu para ahli motivator sudah memberitahu jangan mikir yang negatif. Tapi firman Allah bukan hanya negatif. Mikir yang baik, mikir yang benar, dan itu akan mempengaruhi. Buktikan. Ya, kita masuk poin kedua, saudaraku. Poin kedua, kita lihat mengimani. Coba saudara baca di pasal 14 itu mulai ayat 27, ayat 28, ayat 29.
Ya toh, Petrus langsung menjawab, Tuhan Yesus langsung menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Lalu Petrus berkata, kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air. Datanglah, jawab Yesus, dan seterusnya. Nah, saudaraku, yang kedua, mengimani. Perjalanan kita ini bukan dengan penglihatan. Maksudnya bukan jadi orang yang buta. Tapi kita punya iman. Iman itu mata. Ya, saudaraku, mata yang tajam. Saudara pernah melihat itu sensor. Saudara pernah melihat HP. Ya, HP ini ada fotonya, saudaraku. Ada fotonya. Loh, kalau saya foto gini kelihatan. Wih, ini kecil-kecil isinya 4. Kalau di foto straight. Nah, iman itu bagaikan gitu. Kamera yang hebat. Melampaui semua. Itu sebab Petrus dia kurang iman. Dia tadinya sudah jalan di atas air lalu tenggelam. Yesus berkata, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu bimbang terhadap aku? Petrus dia jawab, wong yang punya langit bumi, yang nyiptakan laut kok, yang nyiptakan angin kok, dan yang menghentikan angin. Yesus bukan cuma raja di surga, dia raja alam. Alam tunduk sama dia, setan tunduk, semua begitu dia perintah pasti jadi. Nah, saudaraku, jadi menjalani tahun 2022 ya, itu mengimani ya. Apa yang perlu diimani? Singkat saja, satu saja, janji Tuhan. Petrus, tenanglah. Jangan takut. Ini aku Yesus. Lalu jawabnya gini, kalau engkau Yesus, suruhlah aku jalan di atas air. Coba ini, iman ini. Yesus bilang, mari. Wih, keluar di tengah gelombang. Saya mau coba, itu ada kali musim hujan, cobaan. Gimana kira-kira? Jalan di atas air atau tenggelam? Ayo Pak Robert, sekali-kali nyoba. Kalau kalinya cuma 50 cm sih oke ya. Kalau kalinya sudah 10 meter, waduh. Ini dalam, saudara, begitu keluar dari perahu, jalan di tengah gelombang kayak orang main ski. Tiba-tiba di tengah jalan, dia mulai pakai perasaan pengertiannya sendiri. Fakta-fakta, loh ini lautan loh, gelombangnya makin gede. Setan itu kadang-kadang membesar-besarkan, menakut-nakuti, mengintimidasi hidup orang beriman. Saudaraku, senjata setan 2. Ya, saudaraku, 1, membujuk kita untuk kembali pada hidup yang lama, pada duniawi. Yang kedua, dia meragukan, mengajari kita untuk meragukan kasih Allah. Berarti gak ada iman. Salah satu bentuk iman itu mempercayai Tuhan mencintai aku, Tuhan peduli, kata pujian tadi. Tuhan ngerti kok, Tuhan tahu kok. Tuh saudara, luar biasa. Benar, ini sedikit kesaksian ya. Setiap Natal, saya sebagai gembala gak pernah dapat. Semua kolektan saya kasihkan panitia. Saya kasihkan semua. Saya tuh mau liburan. Bawa Bolokurowo itu ya, sampai 11 orang itu biaya itu besar, saudara. Tuhan itu buka jalan yang enggak saya duga. Kasih saya berkat, satu kasih berkat, saya total ada 20 juta. Saya buat liburan habis ya wes, senangkan istri, nyenangkan anak, semua cucu sudah. Oke. Ada lagi, saudara. Ada orang janji, Pak, kalau proyek Google ini sudah mau goal. Gereja tak sumbang sound ya Pak, 200 juta atur. Saya teliti, ini uang dari apa? Wah, dia jual ukir-ukiran yang punya nilai okultisme. Saya bilang no, saya enggak mau. Loh, Bapak enggak mau?
200 juta? Enggak. Saya imani. Dari mana mau ganti som? Mau kolektan situasi pandemi begini melorot, biasa itu. Saya enggak kenal, saya enggak minta, ada orang kasih sudah 50 juta. Orang kasih organ baru. Saya bisa upgrade 2 gereja itu som, satunya kasih mixer loh. Saya nolak 200 juta dikirim yang lain, yang halal. Saudara mau diberkati Tuhan? Ayo imani, beri kemuliaan dong. Beri kemuliaan. Amin, amin, percaya. Bukan berarti tidak usaha, bukan berarti tidak berdoa, bukan berarti tidak menata, mengatur, bukan. Tapi dibalik semua itu mengimani janji Tuhan. Kalau tadi nomor 1 caranya, perhatikan, pikiranmu jangan sampai terintimidasi, pikiran kita jangan sampai keliru. Tapi yang nomor 2 itu, saudaraku, menjalani tahun 2022, mengimani itu caranya apa? Firman. Terus coba membaca firman terus. Petrus kan begini, kalau itu engkau benar-benar Yesus, suruhlah aku jalan. Petrus gak langsung melompat jalan, pasti tenggelam. Tapi dia tunggu firmannya. Marilah. Itu firman singkat, tapi luar biasa. Marilah. Jadi saudara. Jadi kalau untuk mengimani, saudara mau apa? Dari mana timbulnya iman? Kata Roma, surat Roma itu, iman dari pendengaran akan firman. Firman itu firman Kristus. Dunia banyak berita ini, waduh bikin takut, bikin bingung. Secara perlu dianalisa, perlu disaring dengan firman, perlu ditimbang dengan firman. Tapi justru iman itu timbul dari mendengar firman. Dipegangkan di firman itu mengubah sendiri. Firman itu bekerja sendiri. Siapa yang mengerjakan? Roh El Kudus. Dia selalu memakai firman. Yesus sudah naik, bukan lagi bayi di kandang. Dia sudah dalam kemuliaannya, tapi Roh Kudusnya masih ditaruh di bumi. Dan itu yang menggerakkan firman itu, lalu membuat orang Kristen itu, firman itu akan menjadi semacam rema, semacam kekuatan. Ada satu bapak ngelepas rokok itu setengah mati, saudara. Lalu gembalanya dia omong, "Om, doa no saya gak ngerokok, Om." Terus gembalanya bilang, "Gini, tiap hari baca firman." Baca firman enggak? Enggak, Om, baca firman. Mulai baca firman, saudara. Saya kenal anak ini, kenal baik, mulai dia remaja sampai menikah. Lalu apa yang terjadi? 1, dia berhenti sendiri ngerokok. 2, pekerjaannya, omsetnya menaik, saudara. Heran. Di tengah kesulitan omset naik sendiri sampai kualan. Dia buka fotokopi. Jadi ayo firman, minimal firman akan memberi penghiburan, kekuatan. Jadi sangat penting 2022. Rahasianya bagaimana untuk mengimani? Mau niru? Wah itu kok caranya doa malam. Aku tak niru doa malam. Oh nggak harus begitu. Oh itu caranya dia ngangkat tangan 1 jam ya ke mengkabeh. Tidak harus ditiru, mau niru boleh saja. Tapi yang penting baca firman, dengar firman. Nanti firman itu akan menggerakkan sendiri. Terakhir saudaraku, yang ketiga, menyiapkan. M ketiga, menyiapkan. Bukan hanya meresponi, bukan hanya mengimani, yang ketiga menyiapkan. Kalau saudara baca di ayat 32 dan 33 sebagai ayat terakhir. Lalu keduanya yaitu Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu itu dan angin pun reda. Maka pengikut-pengikut Yesus sujud menyembah Dia. Mereka berkata, sungguh Tuhan adalah Anak Allah. Yang ketiga ini saudara, menyikapi
yaitu untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Nah, secara khusus kita hidup tahun 2022, kita sudah di abad di mana kedatangan Tuhan makin dekat. Antikris dengan segala pekerjaannya sudah mulai makin nyata. Jadi saudaraku, kita menyikapi Yesus bukan lagi datang pertama kali di Bethlehem, tapi dia akan datang kembali. Istilahnya datang kedua kali, setelah itu stop, nggak akan ada lagi sudah. Tinggal terakhir ini dia pasti datang kembali. Sudahkah kita menyiapkan diri? Saudaraku, ini bicara tentang apa? Pertumbuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, misalnya Yohanes pasal 1 ayat 12. Siapa yang percaya dan menerima dia, diberi hak disebut anak-anak Allah. Ini fase pertama menjadi anak. Kerohaniannya masih kanak-kanak. Kalau saudara baca Yohanes 14:15, kamulah sahabat-sahabatku. Saudara lihat pertumbuhan ini. Dari kanak-kanak, dari bayi kanak-kanak, terus menjadi sahabat-sahabat Kristus. Alkitab berkata Abraham itu disebut sahabat Allah. Wih, punya sahabat saudara. Enak. Punya sahabat itu enak. Ya. Saya siap ditilang ya wis. Pernah ditilang sekali saya bayar 200.000 lewat transfer ya. Tuh. Tapi orang punya sahabat Allah, bayangkan dia apa no Paulus bilang, siapakah lawan kita? Kalau Allah di pihak kita. Karena itu dalam Keluaran 3:3 Musa tidak mau ketika Tuhan itu tersinggung bahasa kasarnya. Musa, aku sudah capek gembalakan umatku Israel. Sudah kamu suruh mereka sak mau hatinya. Biar mereka berjalan. Kamu dampingi saja. Aku enggak, sudah lihat. Tuhan ini sebetulnya secara teologis mana bisa Tuhan itu tersinggung dalam pengertian. Dia kan maha kasih, maha murah. Tapi faktanya begitu, realnya begitu. Lalu Musa begini, enggak Tuhan. Lihat ya. Yang nyiptakan sorga, langit, bumi, semesta alam yang gini luasnya. Nuruti permintaan satu manusia itu. Namanya Musa. Tuhan, kami tak mau berjalan. Jika Tuhan tak besertaku, kami tak mau berjalan. Tuhan ngomong, Musa, oke, tak sertai. Coba lihat. Saudara bisa mempengaruhi hati Tuhan enggak tahun ini? Kalau kamu bisa mempengaruhi hati Tuhan, beres-beres. Masa depanmu indah. Amin. Ya, pengaruhi hati Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan air matamu. Dan lihat saudara, sebagai penutup kuncinya. Bicara, memberi atau menyiapkan. Saudara lihat, murid-murid lalu menyembah dia. Ini bicara hubungan. Kalau saudara dan saya mau menyiapkan melewati tahun 2022, bahkan puncaknya menyiapkan nanti munculnya antikris kita diangkat atau belum, nggak ada yang bisa tahu itu siapa yang diangkat, siapa yang tidak. Menyiapkan kedatangannya kembali ke bumi ini, saudaraku, saudara lihat penyembahan. Ini bicara hubungan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, hati kita itu ada yang jaga, saudara. Pikiran kita akan dikawali Tuhan.
dijagai semua. Jadi kuncinya saudaraku saya tutup, hubungan. Hubungan dengan Tuhan adanya. COVID-19 ini ibadah semua, banyak anak Tuhan mulai malas, mulai lemah, mulai kebingungan, ketakutan. Saudaraku mari, kalau orang tidak takut kerja, nggak takut ngelencer. Saya kemarin lihat, orang ngelencer luar biasa. Sampai saya bilang cepat, 5 menit keluar, 5 menit terus. Pokoknya nggak jeda-jeda, tahu-tahu gini ya sudah ya pulang. Sampai anak, apa kira lencer diobiaki terus. Saya bilang kamu ikut tur ya diobraki podoe kok ya. Saya ayo pulang gitu. Ayo kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Tahun 2022 indah. Hubungan dengan Tuhan itu diekspresikan lewat penyembahan. Saya pikir ini saran saja. Ya, gereja Tuhan di tempat ini ibadah 1 jam memang pantas lah, standar lah. Banyak situasi yang membuat begini. Tapi kalau toh tidak, ya nggak apa-apa, lebih-lebih sedikit. Ayo kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri saudaraku. Dan nomor 2 tadi, kalau kita meresponi kehendak Tuhan, kita jaga pikiran kita. Kalau kita mengimani janji Tuhan dengan firman-Nya yang kita pegang, dan kalau kita menyembah Dia, mempersiapkan hari-hari yang kita lalui, membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku, indah pada waktunya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia gunung batu kita, penolong kita yang setia. Dia sumber segala kemenangan dan berkat buat kita. Nyanyian nomor 2 saya undang dengan hormat Ibu Gembala akan menaikkan doa. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Katakan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, amin, penolongku. Yes, yaitu Allahku dan gunung batuku. Ayo kita angkat tangan wajah kita. Aku percaya akan Dia yang perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, dan perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, yes, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungannya
tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungannya Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Inilah Tuhan pengakuan kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami sudah bisa melewati hampir 2 tahun pandemi, bukan karena kami bisa, karena kami kuat, bukan karena kami bisa, karena kami gagah, bukan karena kami bisa, karena kami banyak minum vitamin-vitamin itu. Tidak Tuhan, kami tahu kalau kami boleh berada di dalam rumah-Mu pagi ini semata-mata karena kasih kemurahan, Amin. karunia-Mu masih berlaku di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami menaikkan satu pujian bahwa Engkaulah tanduk keselamatanku, Yes. Pak, Engkaulah tempat perlindunganku yang paling aman dan paling indah. Bukan dunia ini Tuhan. Inilah kerinduan kami semua ya Bapa. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus meresponi firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan di atas kebenaran. Dan kami juga boleh mengimani apa yang dikatakan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Seperti Petrus, seperti 12 murid saat berada di Danau Galilea, mereka mengimani walaupun semalam-malaman mereka tidak dapat ikan, tapi setelah mereka mengimani, 2 perahu penuh ikan berada di tempatnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya itu. Dan Tuhan, fase yang ketiga Engkau menginginkan kita untuk menyiapkan kehidupan kita. Setelah kami merespon firman-Mu, setelah kami mengimani firman-Mu, dan bagaimana cara kita menyiapkan diri kita menjelang kedatangan Engkau yang kedua ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau akan tetap memberikan kita kekuatan. Dunia boleh bergejolak dengan segala macam isinya. Tanda-tanda antikris merajalela. Roh-roh, arwah-arwah dalam bentuk boneka sudah melanda dunia ini. Tetapi kami tahu Tuhan, kami akan menyikapi firman-Mu, supaya di dalam kehidupan kami Engkau keluar. Engkau adalah tanduk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan Bapak Pendeta Yeftah, kiranya pelayanannya, rumah tangganya, semuanya Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Engkau pakai beliau lebih hari lebih heran ya Bapak, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat semuanya itu. Kiranya Engkau mendengar dan sekaligus menjawab doa kami. Karena doa kami tidak pernah kami naikkan di dalam ilah yang lain, tapi dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat,
mempelai pria surga kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat wajah tangan kita. Kasih sayang, kasih setianya Allah Bapa di surga. Cinta kasih rahmatnya yang menebus kami dari kegelapan, dari kutuk, dari kebinasaan. Sang Putra yang mulia dan Allah Roh El Kudus, penghibur, penolong, pembimbing kami, memberkati saudara, menyertai saudara, menjadikan saudara kuat dan menyiapkan hidup saudara. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Pulanglah dengan bahagia di dalam namanya yang mulia, Kristus Tuhan dan mempelai laki-laki sorgawi kami. Amin. Sampai jumpa pada ibadah yang mendatang.